Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan melakukan uji coba penggunaan query data definitioning with constraint. Di mana constraint itu adalah batasan nilai-nilai yang diperbolehkan untuk diisikan pada sebuah kolom di suatu database. Sekarang saya akan melakukan uji coba menggunakan constraint primary key, yaitu dengan masuk ke dalam MySQL kliennya. Pertama, sesudah kita masuk ke MySQL client, kita akan masukkan password ketika pas kita melakukan install pada awal MySQL. Lalu tekan enter dan kita akan membuat suatu database baru yang digunakan untuk melakukan uji coba dari DDL constraint primary key. Yaitu saya di sini cara membuatnya yaitu create database dengan nama Dila. Selanjutnya tekan enter dan untuk mengecek apakah database yang saya buat tadi berhasil dengan cara mengetikkan show database lalu enter. Jika berhasil, maka nama database yang ini tadi akan muncul di dalam database yang pada MySQL. Selanjutnya, kita akan menggunakan database Dila, yaitu dengan menggunakan perintah use Dila, lalu enter, dan kita akan membuat suatu tabel baru dengan nama user. Caranya dengan create table user, dan di sini merupakan struktur pada tabel yang akan kita buat. Ada user ID, username, password, dan email. Di mana kita akan menggunakan primary key pada user ID. Selanjutnya tekan enter. Dan untuk melihat apakah tabel yang udah saya buat tadi berhasil, maka dengan mengetikkan show table, maka table user tadi akan berada di dalam database Dila. Selanjutnya saya akan melakukan primary key yang ditulis pada akhir statement. Contoh uji cobanya seperti ini, dengan membuat tabel baru dengan nama roles, di mana terdapat struktur tabel row ID, role name, dan primary key-nya terletak pada bagian bawah, dan diakhiri dengan role ID, di mana role ID ini sebagai primary key di dalam table roles. Selanjutnya, jika primary key di dalam suatu tabel ada dua, maka primary key-nya itu kita buat pada pertengahan dari statement dan diakhiri, dan nama primary key kita buat di belakang primary, yaitu user ID dan role ID. Percobaan selanjutnya yaitu menentukan primary key menggunakan statement alter table, yaitu dengan cara melakukan sebuah percobaan, di mana saya akan membuat percobaan dengan membuat tabel T1 dengan struktur ID dan title. Dan saya akan membuat ID ini menjadi primary key dengan perintah alter table T1 add primary key dalam kurung ID. Lalu enter. Jika berhasil, maka query-nya oke. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan penerapan constraint not null pada sebuah tabel text, di mana saya akan membuat tabel baru dengan perintah create table text dengan strukturnya seperti ini, dan ID sebagai primary key-nya, title tipenya varchar, dan saya membuat not null, di mana not null ini hanya bisa didefinisikan dalam sebuah tabel pada level kolom dan harus diisi data. Jika sudah, maka lalu tekan enter. Jika berhasil, maka query oke. Selanjutnya, melakukan percobaan constraint default, di mana constraint default ini digunakan untuk menetapkan nilai bawaan pada suatu kolom. Saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan tabel inventory
table inventory, di mana penggunaan dari construct defaultnya berada di nama quantity, not null, defaultnya null. Selanjutnya, dengan primary key-nya yaitu material no dan warehouse no. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan tabel contoh ATT, di mana menggunakan strukturnya ada nama, datanya varchar, panjang karakternya 30, ada umur dengan defaultnya 10 jika dia tidak diisi dengan data. Selanjutnya ada kode pos dan primary key-nya di no. Untuk melihat apakah data yang apakah tabel yang udah saya buat tadi berhasil dibuat, yaitu dengan perintah dex contoh ATT. Maka di sini akan ditampilkan dari tabel yang sudah saya buat tadi. Selanjutnya kita akan mengisi tabel ini dengan perintah dengan data, yaitu pertama saya akan mengisikan tabel dengan data null Joko ini. Kita akan mengisikannya dengan insert into contoh ATT dengan value-nya ini, kita buat seperti ini. Dan data keduanya sama seperti kayak di atas, yaitu insert into contoh ATT, value-nya 0, Amir ini. Di sini saya error karena pada saya salah meletakkan titik, jadi error. Terus pada selanjutnya saya insert into-nya contoh ATT, value-nya 6 dengan nama Tasya, ini dengan NIM-nya segini, kode pos. Dan untuk melihat apakah data ini terinputkan ke dalam tabel yang sudah saya buat, maka dengan perintah select from contoh ATT, maka akan muncul seperti ini. Di mana di no ini tertulis angka 1267 karena di angka itu dimulai dengan angka 1, dan di sini dibuat di data Joko tidak dibuatkan nomor berapanya, maka akan otomatis dia akan angka nomor 1. Selanjutnya, kenapa di sini 2? Karena untuk nomor itu dibuat dengan perintah auto increment yang akan secara otomatis akan bertambah 1 terhadap data sebelumnya. Itu 6 juga seperti kayak angka 1 dan 2. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan mengubah kolom menjadi not null, yang awalnya null menjadi not null, yaitu dengan perintah alter table text change and that not null. Jika berhasil maka query-nya oke. Selanjutnya saya akan melakukan uji coba perubahan tabel teks yang dengan memasukkan data. Caranya itu dengan seperti tadi, kita melakukan perintah insert into text, ID, title, start date, dan end date. Dengan nilai kebenarannya itu seperti ini. 1 sebagai ID-nya, learn MySQL not null construct itu sebagai title, 2017 bulan 2 tanggal 1 sebagai start date, dan akhir date-nya 2017 0202. Maka untuk melihat apakah data ini berhasil saya inputkan, yaitu dengan melakukan perintah select from text, maka akan muncul seperti ini. Sekian penjelasan uji coba dari data definition language construct. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.